Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dalam materi pembelajaran praktek. Kali ini saya akan coba untuk memberikan pengetahuan kepada kalian bagaimana cara perakitan driven pulley belakang pada sepeda motor Honda. Sebelumnya, saya akan coba memberitahu kepada kalian komponen-komponen apa saja yang terdapat pada driven pulley bagian belakang. Untuk yang pertama, ini adalah part yang bernama cloth atau biasa sering kita sebut itu sebagai kampas kopling. Untuk yang kedua, ini bisa disebut dengan platform atau ini berfungsi sebagai dundukan dari kampas kopling. Kemudian yang ketiga, ini ada part spring ya, seperti yang kita tahu. Biasa orang sering menyebutnya itu per CVT. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini ada dua komponen, yaitu driven dan yang satunya adalah driven movable. Bedanya apa antara driven dengan driven movable? Kalau driven movable dia berarti dapat bergerak. Untuk yang berikutnya, part ini disebut dengan spring cloth atau per kampas kopling. Ini gunanya untuk memberikan tekanan terhadap kampas kopling pada driven pulley. Kemudian di sini ada part yang terbuat dari karet. Dia bernama rubber damper yang berfungsi untuk menahan getaran dari kampas kopling. Kemudian yang ini disebut dengan flat kopling. Yang berikutnya ini disebut nut spesial 28 mm. Kemudian yang terakhir itu ada klip pengunci 7 mm yang berfungsi untuk menahan atau mengunci pergerakan dari kampas kopling. Untuk alat yang saya gunakan yaitu ada tang, kemudian obeng min, kemudian ada kunci tracker, kemudian yang terakhir ada cloth universal holder. Untuk langkah pertama, kita persiapkan part-part yang akan kita pasang. Pertama kita akan memasang karet damper sebanyak 3 buah. Kemudian kita akan memasangkan kampas kopling dengan cara dimasukkan kedudukannya. Sama untuk jumlahnya juga ada 3 buah. Kemudian kita akan memasangkan per koplingnya. Kita menggunakan bantuan dari tang. Setelah semua per kopling terpasang, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang plat. Pastikan ketika memasang plat, posisi harus benar-benar sama posisi memasukkannya, karena kalau tidak sama nanti akan susah
Setelah itu terpasang, yang terakhir adalah memasang klip penguncinya dengan menggunakan bantuan tang. Setelah semua klip terpasang, selanjutnya kita akan bergeser pada drift dan driven movable. Di sini kita akan memasangkan spring atau yang sering kita sebut percivity kepada dudukannya. Kemudian kita juga akan memasangkan kembali clutch yang sudah kita rakit di atasnya. Nah, di sini kita butuh alat yang digunakan untuk menekan agar baut atau mur atau nut 28 bisa terpasang. Alatnya yaitu clutch universal holder. Setelah terpasang pada clutch universal holder dan dilakukan penekanan, langkah selanjutnya yaitu memasangkan nut atau mur yang berukuran 28 mm dan dilakukan pengencangan. Setelah dilakukan pengencangan pada mur ukuran 28 mm ini, kemudian setelah dipastikan juga semua komponen terpasang dengan baik, maka proses perakitan ini sudah selesai dan siap untuk dipasang di as driven puli belakang pada sepeda motor. Demikian proses atau langkah-langkah perakitan driven puli belakang pada sepeda motor Honda. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.